Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bu Erni, gimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Alfi, Alhamdulillah Ya, baik. ada apa ya Bu Erni? Tumben kok pengen ngobrol sama saya. Saat ini kan kegiatan sekolah sedang banyak-banyaknya ya Bu. Ada kegiatan penilaian unjuk performan, ada kegiatan proyek dan juga kegiatan yang lainnya. Bu Erni juga saya lihat sering mengisi pelatihan-pelatihan ya. Ini ada apa ya sebenarnya kok pengen ketemu saya? Ini Bu Alfi, sebenarnya saya itu sedang ada masalah. Saya berharap Bu Alfi ini bisa membantu saya dan meluangkan waktu untuk saya untuk sore ini menyelesaikan masalah saya Bu Alfi. Ya, semoga ya Bu ya, silakan Ibu bisa menceritakan apa yang sedang Bu Ani hadapi. Semoga nanti saya bisa menemukan membantu untuk solusi yang terbaik ya Bu ya. Jadi begini loh Bu Alfi, saya itu kan ngajar di kelas 7A. Nah, setiap pelajaran matematika, anak-anak saya ini sepertinya tidak begitu antusias Bu. Tidak bersemangat dan menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit. Nah, selain itu, anak saya yang namanya Prasetyo di kelas 7A ini juga setiap pelajaran saya, anaknya tuh sama sekali nggak peduli, Bu. Lalu tidak mengerjakan tugas-tugas, bahkan tuh dia tuh punya perilaku yang kurang baik, suka berkata kasar kepada temannya. Jadi kan membuat saya itu risih gitu mendengarnya. Padahal saya sedang mengajar di dalam kelas loh itu. Nah, saya sangat kecewa dengan apa yang saya hadapi di kelas 7A ini, Bu. Mohon setelah saya cerita ini kepada Bu Alfi bisa membantu saya ya. Oh ya Bu, memang karakter anak itu kan memang berbeda-beda ya Bu ya. Jadi saya melihat permasalahan dari Ibu Erni ini, saya menangkapnya Bu Erni itu kelihatan kecewa sekali ya dengan situasi yang sedang dihadapi. Dan bisa jadi Bu Eni itu tidak nyaman ya ketika belajar mengajar di kelas 7A ya Bu ya. Benar begitu Bu? Maaf Bu suaranya nggak terdengar Bu. Ya, benar Bu Alfi. Setiap saya masuk dan mengajar kelas 7A ini saya takut sekali. Saya merasa saya akan gagal lagi seperti itu karena keadaan ini selama ini saya ketika mengajar di 7A itu ya itu sering gagal. Anak-anak tidak bisa menerima pelajaran yang saya berikan. Mereka situasinya juga tidak bersemangat. Kadang mungkin juga gaduh begitu Bu. Ya karena memang pelajaran matematika itu memang semua orang itu menganggap sulit Bu, termasuk saya itu. Saya itu matematika itu dulu itu ya juga tidak pinter-pinter amat sih cara menghitungnya ya Bu, ada perkalian, pembagian begitu. Ya dari permasalahan Bu Eni tadi yang takut akan gagal, terus kira-kira Bu apa tujuan pertemuan kita ini sore ini? Ya, yang jelas gini Bu Alfi, saya menemui Bu Alfi itu karena saya pengen ada solusi dari masalah yang tadi saya ceritakan. Kemudian saya inginnya tuh kalau ngajar di kelas 7A itu ya saya mengajar dengan baik, anak-anak antusias, semangat dalam belajar, kemudian memahami materi yang dipelajari. Selain itu, saya ingin Prasetyo ini bisa berubah, Bu. Dia menjadi anak yang lebih baik, dengan pelajaran yang saya ajarkan, kemudian mau mengerjakan tugas dan santun kepada siapapun, jadi tidak lagi berkata kasar meskipun pada teman-temannya sendiri atau bahkan mungkin kepada guru-gurunya. Iya Bu, saya memahami betul tentang bagaimana Bu Erni menghadapi Prasetyo ini ya. Lalu kira-kira apa rencana yang akan dilakukan untuk hari ini ya Bu? Ya, saya inginnya Bu Alfi membantu saya mencari solusi atau jalan keluar dengan masalah saya, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Kira-kira ini ya, Bu Erni itu bisa memperkirakan apa hasil yang akan kita capai pada sore ini, Bu. Saya yakin sih hari ini kita akan berdiskusi dengan sangat menarik karena saya lihat Bu Alfi sudah sangat berpengalaman, jadi tentunya bisa mendampingi saya menghadapi masalah ini dan akhirnya saya akan temukan solusinya. Baiklah Bu Erni, hari ini saya punya waktu sekitar 10 menit ya Bu ya. 10 menit saja ya Bu ya. Karena nanti kita akan fokus pada permasalahan yang sedang Bu Erni hadapi
untuk menemukan sebuah solusi. Kalau di posisi saat ini, kalau Bu Erni diberi skala 1 sampai 10, kira-kira pencapaian Ibu terhadap tujuan yang diharapkan, Bu? Ya kalau ngajar di kelas 7A sih mungkin saya cuma bisa menarget untuk hari ini 4 ya Bu ya. Saya itu kehabisan ide Bu untuk mengembalikan mood anak-anak kelas 7A ini saat pelajaran matematika. Begitu ya, Bu. Mungkin sebelum Bu Erni bercerita dulu ke saya, pernah tidak ya Bu Erni itu mengalami masalah seperti ini sebelumnya ya? Mungkin kemarin-kemarin atau bagaimana? Ya pernah sih Bu, tapi mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya, saya itu ngajar di kelas 7G. Hmm. Dan di waktu itu juga hampir sama, waktu itu aku ngajarnya materi himpunan, sepertinya materi himpunan, kemudian anak-anak ini nggak paham Bu, Hmm. nggak paham, terus kemudian mereka mulai untuk tidak memperhatikan, karena sudah nggak paham, jadi apa sih gunanya memperhatikan, paling juga aku nggak akan mudeng. Nah, ini seperti itu Bu Alfi. Iya, Bu. Jadi berdasarkan pengalaman sebelumnya, tentunya Bu Erni itu sudah bisa mengatasi kan, jika dihubungkan dengan masalah yang Bu Erni hadapi saat ini, kira-kira apa kekuatan yang Bu Erni miliki untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Ya, kalau saya mungkin orangnya ini penasaran, Bu, suka penasaran, jadi mungkin ya saya akan mencoba hal-hal yang dulu juga pernah saya lakukan atau mungkin saya modifikasi untuk saya lakukan di kelas 7A ini nanti. Dan saya mestinya mempunyai semangat lah untuk itu supaya tidak gagal lagi di kelas 7A. Nah, jadi salah satunya ini saya suka berkolaborasi juga. Jadi saya ngobrolkan permasalahan saya. Salah satunya sehari ini saya menemui Bu Alfi kan itu wujud bahwa saya itu ingin terus belajar gitu. Itu salah satu kekuatan saya juga mungkin Bu Alfi. Iya, Bu. Betul sekali itu, Bu. Saya juga melihatnya demikian. Bu Ani ini orangnya sebenarnya itu sangat bersemangat ya kalau mengajar. Dan juga sering sekali itu mencoba hal yang baru. Sehingga ini bisa menjadi kekuatan bagi Bu Erni untuk menyelesaikan masalah dari Bu Erni tadi. Jadi kalau ditanya soal peluang atau kemungkinan keberhasilan Ibu, ya, peluang apa yang Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Mungkin saya masih punya kekuatan nih untuk mencoba strategi-strategi baru Bu mengajar di kelas 7A. Barangkali dengan strategi yang berbeda anak-anak ini lebih bersemangat lagi untuk belajar matematika. Kemudian untuk si Prasetyo ini mungkin saya akan melakukan pendekatan individu saja Bu supaya dia nanti ada perubahan yang signifikan terhadap perilakunya baik dalam pembelajaran matematika maupun untuk perilakunya dalam bersopan santun begitulah, setidaknya dia tidak mengulangi lagi kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya begitu Bu. Saya inginnya mencoba seperti itu. Ya, itu Bu Ani sudah mulai menemukan solusinya ya. Jadi akan ada pendekatan ya tersendiri terhadap Prasetyo yang tadi anaknya yang cuek, anaknya yang malas ya, mungkin ya tidak perhatian seperti itu. Jadi Bu Eni itu memiliki kesempatan untuk mengajar tidak seperti yang biasanya, melainkan lebih kreatif lagi untuk menggunakan berbagai strategi untuk Prasetyo terutama. Bu Eni akan meluangkan waktu untuk diskusi ya dengan Prasetyo agar menemukan titik temu tentang masalah ini. Betul begitu ya Bu ya? Lalu Iya Bu Alfi. untuk melakukan itu kira-kira apa hambatan ya Bu yang mungkin akan Ibu hadapi nantinya? Ya, untuk hambatan yang jelas yang satu untuk melakukan strategi pembelajaran berbeda ini tentunya saya kan punya keterbatasan Bu. Jadinya bisa jadi saya tidak berhasil dalam sekali mencoba hal baru itu. Jadi perlu mungkin saya banyak belajar lagi supaya melakukan strategi-strategi baru untuk mengajar matematika ini dapat berhasil di kelas 7A. Kemudian untuk Prasetyo ini menurut saya kok saya malah khawatir nih dia itu punya permasalahan dari rumah nih yang mempengaruhi perilakunya, mungkin pergaulannya atau mungkin di rumahnya sendiri dengan orang tuanya seperti itu Bu. Iya, Bu. Bu Eni sudah mengidentifikasi ya tentang Prasetyo ya. Mungkin Prasetyo memang dia punya sifat seperti itu karena mungkin dia punya masalah ya, Bu ya. Jadi di sini setelah melihat berbagai kekuatan yang Bu Eni miliki,
peluang yang mungkin ada ya Bu, dan hambatan yang sudah Ibu perkirakan tadi, kira-kira apa solusi yang akan Ibu ambil selanjutnya? Eh, di kelas 7A mungkin saya pertama mau menerapkan ini aja Bu, pembelajaran berdiferensiasi, yang mana Ya, di cocok itu. situ seperti yang sudah saya pelajari itu kan eh, berpihak pada murid, jadi nanti saya bisa melakukan pembelajaran dengan berbagai pendekatan ya, berdiferensiasi proses, berdiferensi produk ataupun kontennya. Jadi itu coba akan saya praktekkan. Selain itu juga mungkin sosial emosional pembelajaran itu akan saya terapkan supaya anak-anak lebih tertarik, dan juga ketika belajar matematika itu dengan perhatian yang penuh atau mindfulness seperti itu ya Bu Alfi. Lalu untuk si Prasetyo ini saya akan coba menggali informasi lah dari orang tuanya, mungkin wali kelas atau guru mapel yang ngajar di 7A, supaya saya dapat banyak informasi tentang Prasetyo. Iya, saya juga sangat mendukung ya tentang rencana Bu Eni tadi untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang disampaikan di dalam eh, program calon guru penggerak ya Bu ya, dan juga di kurikulum Merdeka tadi ada KSE, ada mindfulness ya, luar biasa Bu Erni. Lalu kira-kira apa rencana secara spesifik yang akan Ibu lakukan? Ya, kalau rencananya mungkin detailnya gini ya, Bu ya. Nanti saya akan menyusun rencana pembelajaran untuk kelas 7A. Kemudian di situ saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya sisipkan pembelajaran sosial emosional untuk melatih mindfulness-nya tadi, sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik lagi, Bu Alfi. Selain itu mungkin saya akan berdiskusi dengan teman-teman lainnya, melihat bagaimana sih pengalaman mereka ketika ngajar di 7A seperti itu. Karena nanti kan kita bisa sharing, berbagi pengalaman. Dan kemudian yang lebih penting lagi nih kayaknya saya harus ikut workshop gitu deh Bu, supaya bisa meningkatkan profesionalisme saya nih, kemampuan saya dalam mengajar. Kan workshopnya bisa online, bisa offline. Kalau ada pas ada workshop offline ya saya ikut. Kalau enggak kan online itu banyak sekali Bu Alfi. Kemudian untuk si Prasetyo, saya akan menghubungi orang tuanya juga. Nanti saya akan buat apa time schedule kapan saya akan berkomunikasi langsung bersama orang tua. Mungkin perlu orang tuanya saya ajak ke sekolah begitu. Juga selain tadi saya ajak ngobrol si Prasetyo ini, saya juga akan berkomunikasi dengan wali kelasnya dan guru mapel yang di 7A. Mungkin seperti itu Bu Alfi rencana saya. Luar biasa itu rencana-rencana Bu Erni ya, sangat detail sekali ya dalam membuat rencana. Saya tahu Bu Erni itu orangnya sangat sibuk, tapi untuk mengurusi satu anak ini betul-betul luar biasa ya, betul-betul memenuhi kebutuhan murid ya. Kemudian Bu Erni ini juga sudah, saya merasa itu sudah melihatnya sudah pinter sekali, tapi ingin terus belajar, ingin terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang untuk kompetensi guru ya. Jadi dari rencana-rencana Bu Eni tadi, kira-kira adakah yang Ibu prioritaskan kira-kira? Ya, yang prioritas yang pertama yang perlu saya lakukan, saya berarti harus nyusun RPP, kemudian saya akan ngajak ngobrol sama Prasetyo, itu mungkin akan saya lakukan pertama kali, Bu. Iya. Lalu kira-kira apa strategi yang akan Ibu lakukan? Kalau pembelajaran untuk RPP-nya nanti saya akan terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau ngobrolnya dengan Prasetyo nanti saya coba pakai restitusi aja, Bu. Oh iya ya, cocok itu Bu. Kira-kira Bu Ani itu kapan akan melaksanakan itu? Oh, secepatnya, Bu. Jadi nanti setelah ngobrol sama Bu Alwi, ini saya mau nyusun RPP dulu. Terus kemudian saya akan WA Prasetyo nanti supaya besok pulang sekolah dia bisa menemui saya. Uh, ya udah, terus kemudian nanti pembelajaran berdiferensiasinya akan saya terapkan minggu ini. Juga saya minggu ini juga nanti, ini sudah sudah hari Jumat. Berarti nanti Senin aja Bu, mulai Iya. Senin sampai Sabtu mungkin saya akan terapkan pembelajaran berdiferensiasi saya. Kemudian saya juga di minggu itu akan mengundang orang tuanya Prasetyo. Jadi mungkin dalam waktu 2 minggu lah saya sudah bisa menganalisis bagaimana pencapaian yang akan saya lakukan ini, Bu Alfi. Iya, luar biasa Bu Ani ini ya, sudah merencanakan apa yang dilakukan juga
sudah ada waktu untuk melaksanakan rencananya dan solusinya yang sangat detail ini ya. Nah, sekarang saya ingin tahu apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Bu Erni lakukan. Yang jelas satu, saya merasa berhasil ketika semua rencana tadi yang saya jelaskan ke Bu Alfi itu sesuai waktunya. Hari ini saya mau undang Prasetya, oh iya ternyata Prasetya bisa ngobrol sama saya seperti itu. Kemudian hari ini misalnya saya mau ngajak teman-teman kolaborasi, oke, jadi saya merasa berhasil ketika time schedule yang sudah saya buat ini saya patuhi sendiri, Bu Alfi. Kemudian juga saya bisa melibatkan teman-teman yang sudah saya rencanakan untuk saya ajak diskusi, dan juga jika sudah ada perubahan di kelas 7A dan juga perubahan secara individu si anak Prasetya sekali tadi. Bu Erni ya. Namun begitu Bu, kita perlu antisipasi ya Bu Erni ya. Kalau mungkin Ibu merencanakan tidak sesuai dengan harapan, kira-kira apa yang akan dilakukan bila hal itu terjadi? Ya, karena ini kan rencananya sudah periodik ya Bu ya, tadi begini, setelah itu begini. Nah, nanti saya kontrolnya setiap kali saya menyelesaikan satu kegiatan, saya kontrol sudah berhasil atau belum. Jadi kalau ada masalah nanti bisa segera diatasi, gitu aja mungkin Iya, Bu simpelnya Erni. Bu Alfi. Ini Bu Erni sudah membuat solusi yang sangat luar biasa menurut saya. Juga Bu Erni juga sudah membuat langkah-langkah antisipasi. Lalu saya jadi ingin tahu, kira-kira apa komitmen Bu Erni terhadap rencana aksi ini? Kalau komitmen jelas, saya akan melakukan sesuai time schedule atau timeline-nya yang sudah dibuat tadi aja Bu. Terus kemudian siapa saja yang harus dilibatkan ya saya libatkan betul gitu. Nah, Bu Erni kan akan melibatkan ya beberapa orang ya. Mungkin bisa disebutkan Bu supaya lebih jelas begitu siapa yang kira-kira akan terlibat dalam hal ini Bu. Iya, yang jelas satu pasti teman sejawat ya Bu ya, kemudian wali kelas, terus anak seluruh siswa di kelas 7A dan juga orang tua Prasetyo dan Prasetyo sendiri yang akan saya libatkan. Oke, baiklah Bu Erni. Semua sudah kita diskusikan panjang lebar di sini ya. Kemudian dari permasalahan Bu Erni tadi yang kurang nyaman dan kecewa ya terhadap Prasetyo ya karena merasa gagal mengajar di kelas 7, gimana anak-anaknya itu tadi kurang antusias ya Bu ya awalnya ya. Kemudian tidak bersemangat, kemudian kurang memahami materi karena matematika selalu dianggap pelajaran yang paling sulit. Apalagi nih Prastio itu selalu tidak peduli terhadap pelajaran yang Ibu berikan di kelas ya. Tidak mengerjakan tugas, juga sering berkata kasar ya Bu ya tadi ya. Hari ini Ibu telah menyusun sebuah rencana yang saya rasa itu rencana Ibu itu sangat luar biasa sekali loh. Sebagai solusi dari masalah yang Ibu hadapi tadi. Kemudian berdasarkan kekuatan, kemudian peluang dan hambatan yang mungkin ada, saya berharap semuanya bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu, dan benar-benar menjadi solusi yang terbaik. Untuk itu perlu nih kiranya nanti 2 minggu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Saya mau menanyakan Iya tentang Bu Alfi. pencapaian yang sudah Ibu raih nantinya. Jadi saya berharap nanti 2 minggu lagi Bu Erni bisa menyisihkan waktu untuk bercerita pengalaman Bu Erni melaksanakan semua rencana yang telah disusun, berbagi pengalaman dengan saya ya Bu ya. Ya Allah, senang sekali Bu Alfi. Bu Alfi sudah meluangkan waktu, bahkan 2 minggu lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Saya sangat senang sekali Bu Alfi, dan terima kasih untuk hari ini atas pembimbingannya, juga pendampingannya. Tadi saya sudah diizinkan untuk curhat, dan juga akhirnya ada solusi untuk masalah saya Bu Alfi. Semoga 2 minggu lagi kita sudah bisa ketemu lagi Bu Alfi. Terima kasih semuanya. Mohon doanya ya Bu Alfi. Semoga semua Iya Bu, lancar. ternyata Bu Erni sudah bisa mendapatkan solusi sendiri ya. Ya, tentu saja saya akan mendoakan yang baik untuk Bu Erni. Semoga lancar semuanya. Sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya Bu. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin. Baik Bu Alfi, mohon izin ini saya akan melanjutkan aktivitas saya. Ini keburu mau bikin RPP mungkin Bu Alfi. Oke, Terima kasih ya Bu. monggo Bu Erni.
Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sarang Bu riyin nggih Alfi, Bu Erni. terima kasih nggih. Baik Bu Erni, kita tadi sudah melakukan diskusi antara coach dan coach. Yang ingin saya tanyakan ke Bu Erni ya, tadi Bu Erni sebagai coach, bagaimana perasaan Ibu setelah kita mengadakan sebuah alur tirta pada diskusi sore kita kali ini? Sangat luar biasa Bu Alfi, saya merasa lega dan juga senang. Leganya gini, karena saya sudah bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan saya yang saya hadapi di kelas 7A tadi. Kemudian, dari diskusi ini ternyata kan, Bu Alfi membimbing saya untuk menemukan solusi saya sendiri dan, solusi-solusi itu akhirnya memungkinkan saya untuk melakukannya. Jadi sangat puas sekali, saya dan antusias nih sepertinya saya ingin segera melakukan apa yang sudah saya rencanakan tadi, gitu Bu Alfi. Iya, sebenarnya itu Bu Erni sudah memiliki kekuatan ya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Di sini saya hanya mengarahkan Bu Erni bagaimana bisa mencapai sebuah solusi untuk Bu Erni sendiri. Begitu ya, Bu ya. Iya, tapi kalau nggak ada teman ngobrolnya mungkin saya nggak akan terpancing seperti itu Bu Alfi. Jadi memang, Iya, benar. luar biasa kegiatan diskusi dan, apa yang kita lakukan ini sangat bermanfaat untuk saya khususnya. Jadi saya bisa melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak ada di dalam pikiran saya. Ketika Bu Alfi bertanya begitu loh, saya berusaha untuk menjawab dan ternyata jawaban saya itu ya saya kayaknya mampu deh nanti kalau saya seperti ini, melakukan ini sebagai solusi dari apa yang saya sampaikan ke Bu Alfi tadi, dari masalah-masalah saya sendiri gitu, Bu Alfi. Jadi menurut saya ini sangat bermanfaat sekali. Iya. Ini juga sangat bermanfaat bagi saya, Bu. Saya juga bisa mendapatkan pengalaman yang banyak dari Bu Erni ya, dengan adanya coaching pada sore hari ini. Jadi kita bisa berbagi informasi bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama Bu Alfi.